Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis bidan lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Seorang wanita usia 23 tahun G1P0A0 36 minggu datang ke PMB dengan keluhan kram perut bagian bawah. Hasil anamnesa perdarahan dari jalan lahir setelah terjatuh dari motor tadi pagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 72, suhu 36,2, pernafasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, punggung kiri, letak kepala sudah masuk PAP, DJJ 146 kali per menit. Bidan memberikan penjelasan hasil pemeriksaan dan kondisi kehamilannya kepada pasien dan keluarga. Apakah standar keselamatan pasien pada kasus tersebut? Oke, jadi ada 7 standar keselamatan pasien. Nah, yang pertama sekali itu adalah hak pasien ya teman-teman. Kemudian mendidik pasien dan keluarga. Kemudian keselamatan pasien ya, keselamatan pasien dan berkesinambungan pelayanan teman-teman. Nah, ini nyatu ya, B sama D itu. Kemudian ada penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien teman-teman. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien dan mendidik staf tentang keselamatan pasien, serta komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, jadi sesuai dengan kasus ya, di sini bidan memberikan penjelasan hasil pemeriksaan dan kondisi kehamilannya kepada pasien dan keluarga. Nah, penjelasan terkait hasil pemeriksaan itu merupakan hak pasien dan kewajiban seorang nakes teman-teman. Jadi seorang pasien itu berhak ya mengetahui kondisi tubuhnya saat itu, teman-teman. Nah, jadi di sini standar keselamatannya dari uraian 7 itu, teman-teman, maka jawabannya adalah yang A, yaitu hak pasien, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, seorang wanita usia 30 tahun datang ke puskesmas diantar suaminya umur 35 tahun dengan keluhan ingin berkonsultasi tentang perencanaan kehamilan anak kedua. Hasil anamnesa, anak pertama usia 3 tahun dan selama ini tidak menggunakan alat kontrasepsi, namun bekerja sebagai wanita karir yang sangat sibuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah sebesar 110/80, nadi 82 kali per menit, suhu 37, pernafasan 20 kali per menit. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi ini dia udah punya anak ya sebelumnya teman-teman, tapi lagi perencanaan kehamilan anak kedua. Nah, kemudian dia tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun ya teman-teman. Nah, kemudian dia dikaji lagi oleh pekerjaannya itu sebagai wanita karir yang sangat sibuk teman-teman. Nah, konseling yang paling tepat ya teman-teman ya, dengan keluhan terkait perencanaan kehamilan anak kedua teman-teman. Nah, ini kondisinya masuk ke dalam kasus infertil sekunder ya, karena sebelumnya dia sudah pernah punya anak, kecuali kalau dia belum punya anak sama sekali. Nah, setelah itu dikatakan infertil ya teman-teman apabila belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual ya teman-teman ya, dengan tanpa alat kontrasepsi seperti itu. Nah, konseling yang tepat ya, karena dia sebagai wanita karir yang sangat sibuk, itu pasti bisa jadi ya teman-teman, jadi faktor penyebab stres teman-teman. Jadi stres ini bisa menghambat teman-teman ya, bisa menghambat, sehingga yang dianjurkan itu adalah mengurangi stres atau kelola stres teman-teman. Nah, jadi bukan dengan berhenti bekerja, tapi dikelola stresnya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya itu adalah yang B ya. Soal selanjutnya, seorang wanita usia 28 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar cairan dari vagina yang berbusa dan berwarna kuning kehijauan. Hasil anamnesa, nyeri saat berhubungan seksual, frekuensi berkemih menjadi sering dan terasa nyeri. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 82, suhu 37, pernafasan 20 kali per menit, terdapat iritasi dan luka pada vulva. Apakah penyebab pada kasus tersebut? Oke, jadi ini ya teman-teman ya, penyebab dari kasus tersebut. Nah, kita dapat ya bahwa secara anamnesanya, data subjektif itu keluar cairan dari vagina yang berbusa dan berwarna kuning kehijauan teman-teman.
Nah, ini kita curiganya berasal dari sakit PMS ya teman-teman ya, berasal dari salah satu PMS. Nah, ini disebabkan oleh bakteri ya teman-teman, saluran kemihnya. Nah, kemudian nyeri saat berhubungan seksual, frekuensi berkemih jadi sering dan terasa nyeri teman-teman ya. Kemudian pada pemeriksaan itu terdapat iritasi dan luka pada vulva. Oke, jadi di sini kita di sini kita suspek ya teman-teman ya, pada pemeriksaan ada pembengkakan pada labia atau iritasi ya teman-teman. Itu merupakan gejala dari Trichomonas vaginalis teman-teman. Nah, jadi Trichomonas vaginalis ya itu organisme yang bersel tunggal yang memiliki ekor dia seperti cambuk teman-teman. Nah, salah satunya itu dari ya PMS ini teman-teman, penyakit menular seksual yang paling sering menyerang wanita seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini ya itu jawabannya adalah yang D. Penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis. Soal selanjutnya, seorang wanita usia 35 tahun P2A0 datang ke PMB dengan keluhan untuk kontrol AKDR yang sudah dipakai 2 tahun. Hasil anamnesa mengatakan terdapat bercak perdarahan di luar haid sudah 3 bulan yang lalu, disertai sakit saat berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 15/8, nadi 84, SU 37. Pernapasan 22 kali, abdomen tidak teraba massa, pemeriksaan genitalia tidak ada kelainan. Hasil pemeriksaan dalam, porsio tampak merah dan berdarah. Terlihat batang AKDR keluar dari serviks. Apakah tindakan yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini batang AKDR-nya eksplosi ya teman-teman. Kemudian adanya perdarahan di luar haid ya, yang tidak tahu nih penyebabnya. Nah, apalagi ini batang AKDR-nya udah keluar ya, maka tindakannya itu adalah cabut saja AKDR-nya teman-teman. Kemudian coba untuk pemeriksaan lanjutan, menyarankan pemeriksaan lanjutan ya seperti IVA seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, seorang wanita usia 24 tahun G1P0A0 hamil 10 minggu datang ke PMB untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesa badan terasa lemas, mual muntah berkali-kali dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/70, nadi 84 kali per menit, SU 37, pernafasan 24 kali per menit. TFU belum teraba, apakah terapi farmakologis yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini terapi farmakologis ya, berarti terapi obat dengan obat-obatan teman-teman. Tapi kalau yang ditanyakan terapi non farmakologis, salah satunya bisa menggunakan aromaterapi. Tapi ini kan yang ditanyakan farmakologis ya. Nah, jadi untuk penanganan mual dan muntah pada ibu hamil itu disesuaikan juga dengan derajat keparahan yang dirasakan. Nah, pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan terapi farmakologis dan juga non-farmakologis. Nah, kalau untuk farmakologisnya sendiri itu bisa diberikan vitamin B6 atau pyridoxine ya. Pyridoxine dengan dosis 10 mg, kemudian per oral ya, setiap 8 jam teman-teman. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah pyridoxine 10 mg per 8 jam. Jadi pyridoxine itu isinya adalah vitamin B6 teman-teman. Untuk jawaban soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk dosilamin itu bisa juga ya, tapi dosisnya 12,5 teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3 kalian di tahun ini. Dan aku saran banget perbanyaklah latihan soal, salah satunya dengan tryout di Sobat P3K, karena di sana soalnya banyak banget. Dan nanti setelah kalian coba tes ya, misalnya kerjain soalnya, nanti hasil kalian tuh langsung keluar dan kalian bisa evaluasi lagi nih di mana kesalahannya. Kemudian untuk tryout ya bisa diakses di link yang udah aku cantumin di description box aku. Selain dari tryout, aku juga saranin untuk latihan di ebook teman-teman ya. Jadi di ebook aku yang 2024 sekarang itu pembahasannya nggak lagi secara tertulis tapi menggunakan video teman-teman. Setidaknya lebih bisa membuat kalian lebih jelas lah
mengerti dari maksud soal dan pembahasannya teman-teman. Selain itu juga nanti kalian bakalan bergabung ke grup Telegram yang udah aku bikin ya. Itu terbagi dua, yaitu untuk terampil dan juga ahli pertama teman-teman. Itu untuk grup Telenya itu berlaku untuk setiap pembelian ebook tahun 2024 ya. Dan juga satu lagi, kalau misalnya kalian mau order, silahkan klik link yang udah aku cantumin di description box aku. Kemudian selain itu juga jangan lupa di follow akun TikTok aku, yaitu Soal Bidan. Nanti setiap hari mulai hari Senin ya, kita live TikTok lagi bahas soal-soal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ya untuk video kali ini kayaknya segini aja. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.